mendapatkan satu ayat, tetapi saya mendapatkan satu ilustrasi ya, yang ini muncul sudah beberapa hari yang lalu, dan saya minta peneguhan Tuhan melalui firman-Nya apa, tapi Tuhan tidak kasihkan sampai malam hari ini. Tadi Pak Hartono nanya ayatnya apa, saya bilang Pak Hartono tidak ada ayat Pak. Cuman beberapa hari ini memang dorongan untuk menyampaikan tentang air ini sangat kuat sekali ketika saya mempersiapkan lagu-lagu ini. Nah, nanti silahkan teman-teman mendapatkan apa dari apa yang saya sampaikan ini, dan silahkan nanti ditanyakan Tuhan ketika kita nanti worship ya. Jadi Tuhan itu tunjukkan satu nama sungai, yaitu Gihon ya. Gihon itu memang sungai itu kalau saya lihat di Wikipedia atau apa itu sudah lama apa ya, sudah ada beberapa masa gitu ya, tapi saya nggak mau bercerita itu. Saya mau bercerita tentang ketika Raja Hizkia itu dikepung oleh Sanherib untuk diserang. Raja Hizkia itu menyuruh membelokkan alur sungai itu menuju bebatu-batuan, sampai akhirnya itu dikenal dengan intermittent spring. Jadi intermittent spring itu aliran air yang tidak mengalir terus-menerus, tapi dia berkala, tetap mengalir tapi berkala, jadi tidak terus-menerus. Maka air itu bisa, supaya air itu berfungsi, maka dibikinlah satu kolam yang besar yang dikenal dengan nama kolamnya itu Siloam. Jadi air itu yang dari bebatuan itu ditampung di satu kolam yang cukup besar, sehingga itu bisa dipakai untuk kebutuhan untuk memasak, untuk mencuci dan untuk bercocok tanam dan lain sebagainya. Nah, saya merasa bahwa hubungannya dengan apa yang kita lakukan setiap hari Rabu ini adalah ini harus berusaha untuk membuat hati kita ini sebagai satu kolam yang besar yang bisa menampung limpahan air itu dari Tuhan, sehingga hati kita ini selalu bisa dicuci, dibersihkan, sehingga kita ini walaupun setiap orang ini pasti punya kelemahan, tetapi kelemahan itu jangan sampai membuat kita tidak bisa dekat dengan Tuhan. Saya kira cuman itu aja yang saya renungkan beberapa hari ini. Nah, nanti silahkan teman-teman ini mempunyai satu pengertian sendiri yang mungkin ditaruh Tuhan pada waktu kita worship nanti. Ya. Mari kita persiapkan hati kita seperti ketika kita memuji, menyembah Tuhan itu, kita ini selalu dialiri oleh aliran-aliran dari Roh Kudus. Ya. Kau sangat ku
dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Mari kita nyanyikan sekali lagi pujian. Katakan bahwa Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau sangat ku cinta. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik,
kami, kepada orang-orang yang membutuhkan kesaksian kami, bahwa Tuhan itu baik kepada kami, bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi kami. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Oh, oh, kami mempercayai kasih-Mu, kami menerima Roh-Mu yang kudus, yang mengaliri hati kami, yang menyucikan hati kami, sehingga kami boleh berkenan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang besar. Terima kasih atas Roh-Mu yang kudus, yang mengaliri hati kami, yang menyucikan hati kami. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya.
di sini mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kasih-Mu seperti air yang mengalir ya Tuhan. Kasih-Mu yang memenuhi hati kami, memberikan fungsi di dalam hati kami Tuhan. Aliran-aliran Roh Kudus-Mu Tuhan, aliran-aliran air hidup yang membasahi hati kami, Tuhan, membuat kami boleh menampung kasih Tuhan di dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau yang tak menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau yang tak menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku
sukacita kami, damai sejahtera kami, karena kasih-Mu Tuhan seperti air yang mengalir, yang mengairi hati kami, mengubah semua yang tidak baik. Kau ubahkan, Kau basuh dengan air kasih-Mu. Seorang pun di dalam hidup
selalu Tuhan menyenangkan hatimu melalui pujian dan penyembahan kami. Semua yang ini kiranya boleh menjadi dupa yang harum bagi Engkau ya Tuhan, di pelataran bait kudus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan
Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat tangan kita. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia. Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang hebat. Oh Yesus, tiada yang lain selain diri-Mu. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah, ku selalu sembah. Hanya Engkau yang layak terima semua pujian. Hanya kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan
tempat yang luas untuk kehadiran-Mu, Tuhan. Biar hati kami dipenuhi senantiasa oleh kuasa kasih dan Roh Kudus yang boleh senantiasa menyucikan hati kami dan akhirnya boleh menyucikan seluruh kehidupan kami, ya Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang hidup. Engkau adalah Allah kami yang maha kuasa, Allah kami yang ajaib, yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kami. Terima kasih. Kami menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan kasih-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam kuasa Roh Kudus, kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Pak Artono. Terima kasih Pak Bagus, juga Bu Feli, Aubrey sudah mengiring kita di dalam praise and worship kita ini. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semua diberkati ya. Amin. Amin ya. Jadi kita masing-masing pasti mengalami sesuatu ya sepanjang worship kita. Siapa yang mau berbagi atau menceritakan sesuatu? Siapa yang mau pertama kali? Ya, persilahkan, Bapak atau Ibu. Mari, ada yang mau berbagi apa yang dirasakan, apa yang didapatkan, zaman Tuhan seperti apa yang kita rasakan sepanjang worship ini. Belum ada? Ya, kalau gitu saya mendahului ya. Coba saya share lagi. Ya, jadi secara khusus ujian yang keempat ini ya, saya merasakan di bagian refrain ini ya. Hadirat-Mu Tuhan kurasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Jadi ketika sampai kepada lirik ini ya, itu saya merasakan seperti ini ya, bahwa ketika saya mulai menyembah Tuhan, itu tetap akan saya membawa apa ya, kemanusiaan saya itu terbawa. Jadi apakah itu ya termasuk keinginan, kerinduan untuk mendapatkan berkat Tuhan selama worship ini. Tapi itu tetap hasrat kemanusiaan saya. Nah, tetapi itu apa ya, maksudnya itu tetap manusiawi ya, tetap tidak beda dengan apa yang kemudian saya rasakan ketika berada di hadirat Tuhan. Ketika berada di hadirat Tuhan, semua yang sifatnya manusia dari saya sendiri, dari dalam diri saya itu, termasuk yang baik-baik ya, ini tidak bicara yang buruk ya, itu dihilang atau dikosongkan oleh kekudusan. Jadi melalui hadirat Tuhan itu saya merasakan kemanusiaan saya itu hilang atau kosong. Kemudian kekudusan Bapa itu yang memenuhinya, kekudusan Tuhan itu yang memenuhinya. Kekudusan ini termasuk membersihkan saya dari apa ya, keinginan manusia saya gitu. Karena tidak terlepas bahwa ketika saya itu mendekat kepada Tuhan, menyembah, meskipun itu kelihatannya baik, tetap ada ego. Ada ego gitu ya, mementingkan diri saya sendiri begitu. Tetapi ketika kekudusan Tuhan itu memenuhi, menggantikan kemanusiaan saya itu, saya betul-betul merasakan ini ya, adanya kerinduan. Aku rindu selalu diam dalam bait-Mu. Jadi
tidak hanya ketika butuh, tidak hanya ketika saya sedang ada sesuatu yang mau saya sampaikan atau saya minta dari Tuhan. Menikmati kasih anugerah Tuhan, apapun yang Tuhan berikan, meskipun itu mungkin tidak seperti yang saya harapkan, ya, meskipun itu mungkin berbeda dengan apa yang sebenarnya saya ingin minta, tetapi itu sudah bisa saya nikmati. Nah, ini yang saya rasakan ya di dalam worship ini, yang menonjol ketika di lagu yang keempat ini, khususnya di bagian refrain ya. Hadiratmu Tuhan kurasakan, kudusanmu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu. Ini apa ya, hasilnya ya. Saya menjadi rindu untuk diam di bait-Mu. Saya sudah bisa melupakan sebenarnya apa yang tadi saya ingin minta di dalam ketika saya datang kepada Tuhan, dan kemudian saya bisa menikmati kasih anugerah Tuhan, meskipun itu mungkin berbeda dengan apa yang sebenarnya ada awalnya di hati saya. Nah, gitu ya, Bapak Ibu sekalian yang mungkin mengawali ya. Mari bisa dilanjut dengan sharing Bapak Ibu sekalian. Saya dapat di lagu pertama, Pak Hartono. Ya, saya share sebentar ya, lagu Ya. pertama. Ini ya. Ya, betul, Pak. Ini. Ya, mari Pak. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku kau segalanya. Nah, di sini kan kita memang kita diajak untuk tidak pernah berhenti berharap kepada Yesus itu ya, karena Yesus buat kita tuh segalanya gitu. Saya diingatkan kepada Yeremia 17 ayat 7 itu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya kan kita begini, sekarang di masa-masa seperti ini, ya, kita beroleh kekuatan yang supranatural. Kalau kita membawa diri kita mendekat kepada Tuhan, ya, berharap kepada Tuhan, dan kemudian kita juga membawa diri kita untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman, seperti pada malam ini kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Di situ hati kita akan merasakan kedamaian demi kedamaian gitu. Itu yang saya peroleh ya. Jadi dalam worship seperti yang tadi itu, kita merasakan ketenangan, merasakan kedamaian. Nah, di situ kita mensyukuri bahwa kita hidup di dalam Yesus itu. Jadi kita setiap hari kita selalu diingatkan akan firman-Nya, kita dibawa untuk merenungkan firman-Nya, sehingga ada penghiburan yang luar biasa dalam diri kita. Itu yang saya dapatkan, Pak. Jadi kata kuncinya berharap ya, tidak ya, berhenti Pak, berharap, Pak. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Cornelius. Mari Bapak Ibu yang lain. Mari Pak Dedi, dibuka dulu mic-nya. Ya, silakan. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Selamat malam. Kalau Abah tadi dapatnya yang lagu terakhir, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, ini tadi waktu lagu ini ya itu mah apa ya,
boleh dikatakan itu perkataan kita harus selalu memuji Tuhan, harus selalu meninggikan nama Tuhan, harus selalu menyembah Tuhan, sebab hanya Tuhan yang layak dipuji, hanya Tuhan yang layak disembah. Jadi diingatkan bahwa mulut kita penuh dengan pujian, ya. Mulut kita jangan sampai memperkatakan hal-hal yang tidak baik, tetapi mulut kita untuk memuji Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Karena setiap saat, setiap waktu, tanpa disadari, mungkin kita ada perkataan kita yang kurang berkenan, ya. Lebih baik kita memuji Tuhan. Ya, di atasnya kan, Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah, sungguh ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Jadi mulut kita selalu mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Ini waktu di rapnya tadi hampir keluar air mata, ya, karena itu memang dari hati yang paling dalam kita memperkatakan ini bukan pengakuan, ya, tetapi kita seperti berjanji sama Tuhan, ya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Coba saudara itu perkatakan dari dalam hati. Dari dalam hati yang paling dalam. Benar-benar ini hatinya hancur. Hatinya meleleh lah istilahnya, ya. Makanya lagu ini tuh sangat jadi rema banget. Setiap saat, setiap waktu kita harus selalu memuji Tuhan. Setiap saat kita harus mengagungkan nama Tuhan. Itu aja mungkin, ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tambahan sedikit Pak Dedi. Jadi kalau apa yang disampaikan Pak Dedi ini artinya mulut kita mengucapkan puji-pujian itu tidak hanya ketika menyanyi, ya Pak. Betul. Tidak hanya kita sedang puji-pujian seperti saat ini, tetapi ya kehidupan kita tiap hari, sedang bekerja, sedang ketemu sama teman, itu daripada mulut kita itu ya misalkan guyonan, apalagi yang agak jorok-jorok, itu udahlah, itu lupakan, ya. Kita memuji Tuhan, begitu ya yang dimaksud Pak Dedi, ya. Betul. Amin, amin. Ya. Nah, ini luar biasa ya, karena kita ini sering menganggap yang namanya pujian atau penyembahan ya kalau hanya di gereja atau nyanyi. Ya, tetapi orang yang di luar yang mengenal kita adalah pengikut Kristus itu akan melihat dari tidak hanya itu, tetapi juga perbuatan kita, kata-kata ketika kita sedang guyon, sedang bekerja, itu mereka akan melihat dan itu menjadi kesaksian yang akan memuliakan Tuhan atau justru mempermalukan Tuhan. Itu ya Pak Dedi, ya. Terima kasih apa yang disampaikan Pak Dedi. Ya, sedikit nambahin karena saya itu boleh dibilang buat lagu Sunda juga ada yang pujian, ya. Itu jadi ini terinspirasi juga dari lagu ini gitu. Bahwa kita itu mulut kita itu harus selalu memperkatakan yang baik, yang benar, memuliakan nama Tuhan, ketemu siapapun bahwasanya Tuhan itu sungguh baik dan sangat baik. Amin. Ya, terima kasih Pak Dedi, ini memberkati kita semua ya. Jadi hati-hati ya, kita sedang marah pun bisa nggak marah memuji Tuhan gitu ya. Nah, jadi jangan sampai marah lah gitu ya. Ya, ada orang ngatain begini ya, kita harus hati-hati ya, kita memuji Tuhan ya, puji Tuhan ya. Gitu ya kira-kira Pak Dedi ya. Kalau dilihat, saya melihat wajahnya Pak Dedi ini cocok Pak dengan apa yang Bapak sampaikan. Ya, terima kasih Pak Dedi. Ya. Wajahnya Pak Dedi selalu ada senyuman. Ya, Pak Dono kayaknya sudah siap-siap mau menyampaikan sesuatu nih, Pak Dono.
kita selalu teringat ya, dapat hadiah besar dari pengorbanannya Tuhan Yesus itu kan, waktu beliau berkata sudah selesai itu kan, dari saat itu kan dikatakan tirai bait Allah kan terbelah menjadi dua. Pada waktu itu yang sebelumnya yang bisa menghadap Tuhan kan hanya imam besar ya. Tapi karya salib itu membuat kita ini mendapatkan sebuah keuntungan besar. Sejak saat kita percaya Yesus, kita diperkenan untuk, kalau bahasa saya, masuk ke ruang Maha Kudus. Jadi sarana ibadah worship ini, walaupun ya kita masing-masing punya pergumulan ya, punya persoalan yang cukup berat, atau mungkin gimana ya kalau saya katakan, masing-masing kan punya masalah ya, punya persoalan. Kadang-kadang bisa saja tidak hanya satu tapi beberapa. Itu kan bisa mendatangkan, bisa membuat sebuah beban, berarti lesu, beban berat. Tapi ketika kita sebetulnya sedang menghadap Tuhan, sebetulnya tadi waktu kita mulai tadi kan Pak Madi juga mengatakan ini tinggal 5 watt katanya. Jadi kan sebetulnya dalam pujian penyembahan tadi cukup berjuang, saya agak sedikit ngantuk dengan beban-beban yang ada juga. Tetapi karena saya ingat anugerah itu boleh masuk ke ruang Maha Suci, saya terus menyembah Tuhan, mengikuti pujian pertama sampai akhir begitu. Tapi makin lama kok tidak ngantuk gitu loh, bisa langsung lebih lagi lah. Genaplah yang dikatakan Tuhan Yesus waktu kita sedang menyembah Dia itu letih, lesu, beban berat itu bisa terangkat sendiri begitu. Yang saya dapat malam ini adalah kelegaan. Ya, kelegaan yang saya peroleh itu kelegaan. Jadi worship itu sebuah sarana yang bagi kita mestinya yang segala-galanya ya. Kan diantaranya kalau kita misbah pribadi kan ada perenungan firman secara sendiri ya, atau dengan keluarga. Tetapi worship ini bicara tentang gelora cinta kita, tentang curhat kita kepada Tuhan. Tanpa kita sadari itu, letih, lesu, beban berat kita itu diganti dengan kelegaan. Dan biasanya di situ kalau kita terus menyembah Tuhan itu, bagian yang kedua dari Matius 11 itu dikatakan, belajarlah kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Dari situ biasanya kita mendapatkan jalan keluar kalau sedang menghadapi persoalan atau sedang menghadapi jalan buntu. Biasanya disediakan tadi jalan keluar, hikmat-hikmat untuk apa yang harus kita kerjakan. Nah, dan juga sebuah keuntungan besar ya, waktu kita menyembah Tuhan itu sebetulnya kita sedang bertemu dengan Raja di atas segala raja. Ya, Dia adalah terang yang tidak terhantiri, sehingga sebetulnya ada sesuatu yang masuk di dalam kehidupan kita. Sebuah kesaksian yang sederhana. Suatu saat itu saya tuh beli obat di sebuah apotek ya di Kudus, namanya Apotek Pemda. Sejak saya masuk di ruangan apotek itu, ada seorang bapak itu memperhatikan saya terus. Dan akhirnya dia tuh mendekat dan dia bertanya, saya melihat bapak ini, apakah bapak itu suka sholat ya, selalu sholat ya katanya. Saya itu tersenyum. Maksudnya gimana Pak? Loh, saya kalau melihat wajah Bapak kok seperti yang dikatakan Pak Hartono ke Pak Dedi tadi itu, Abah Dedi tadi, kalau saya melihat Bapak ini kok wajah Bapak kok bersinar katanya. Ya saya diam saja. Batin saya begini, Bapak tidak tahu kalau saya suka menyembah Tuhan, saya nggak mau begitu. Lalu saya tanya, Bapak ini emang pekerjaan sehari-hari apa Bapak? Saya tanya gitu. Ternyata dia tuh kepala Departemen Agama di Kudus pada waktu itu. Juga dia senang sholat mungkin, ya bahasanya dia itu sholat. Kan mereka juga kan ya nggak tahu ya itu dari mana dapatnya, kan sosok dapat penglihatan juga. Nah, melihat kita itu tadi, melihat kita yang suka menyembah Tuhan, bapak-bapak itu bisa itu mereka berkata kok wajahnya kok bisa, lah itu tadi yang dikatakan Pak Hartono ke Pak Dedi tadi. Intinya tidak sia-sia ya, walaupun Pak Madi tadi bilang 5 watt ya Pak Madi ya, tapi
Saya juga berusaha datang yang hari Rabu ini. Tadi sudah dikirimi lagunya oleh Pak Bagus. Saya siap Pak Bagus. Tapi untuk jam 9 ini berjuang sebetulnya. Karena hari ini tadi cukup banyak kegiatan. Berjuang. Dan saya mendapatkan anugerah malam ini, dapat kelegaan, dapat sesuatu yang indah dari Tuhan. Saya kira itu saja Bapak. Jadi keuntungannya banyak sekali. Belum nanti tahu-tahu diingatkan sebuah firman ya, rema bahasanya. Firman yang rema, lah itu yang akan menjadi penuntun kita dari hari ke hari. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Dono, sangat menguatkan kita ya. Wajahnya bersinar. Terima kasih Pak Dono. Mari dilanjut. Pak Ali itu kayaknya Pak Ali itu. Pak Ali menyampaikan apa Pak Ali? Silakan Pak Ali. Shalom ya, selamat Ya, malam. shalom Pak Ali. Shalom. Minta izin, sama siapa? Pak Hartono. Pak Hartono ya Pak Ali. Saya Hartono Pak. Jadi tadi saya dengerin lagu puji-pujian biasa-biasa aja, tapi terus-menerus waktu lagu apa ya, Yesus, kau sungguh baik, nah itu baru tersentuh hati saya sampai meneteskan air mata. Padahal saya biasa aja gitu ya, tapi barusan aneh sampai meneteskan air mata ya. Jadi bukan air mata buaya ya Tuhan ya, ini benar-benar sungguh dari lubuk hati saya. Terus kau sungguh baik, Yesus namamu indah. Ya lagu ini Pak. Jadi bukan hanya saya aja ya yang merasa tersentuh, tapi mungkin Tuhan juga sangat menikmati ya pujian-pujian dan penyembahan. Amin. Karena itu Ia selalu hadir dan bertakhta di atas pujian kita. Amin. Jadi Amin. Tuhan juga Dia sangat menikmati. Dan benar-benar tadi saya air mata keluar. Dan mungkin ya lagu pujian penyembahan. Saya sebenarnya nyanyi biasa-biasa aja. Ya, bisa nyanyi paling di gereja juga kalau ada paduan suara suka ikut. Paduan suara gitu, tapi biasa-biasa aja. Ya udah aja segitu. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mak Ali. Ya, ini satu kesaksian yang juga menguatkan kita ya. Jadi mungkin untuk bapak-bapak yang dari Fire Team worship ini kita mulai awal Juli tahun lalu. Jadi sampai hari ini mungkin sudah 1 tahun hampir 3 bulan ya. 1 tahun 3 bulan. Ya puji Tuhan. Meskipun ya yang ikut tidak banyak, tapi ya kehadiran bapak-bapak dari Fire Team ini menyemangati kita. Ya. Dan juga melalui kesaksian-kesaksian ini kita tidak tidak jadi lemah gitu ya, jadi tetap semangat gitu ya. Terima kasih untuk bapak-bapak dan kesaksiannya, kehadirannya ya. Mari Bapak atau ya yang muda-muda sekarang. Ini ada adiknya Pak Bagus, Ding ini ya. Ini adik putri ya, adik perempuan Pak Bagus, tinggal di Karanganyar. Ding, ayo perkenalkan diri Ding. Di sana memang kadang-kadang ini ya sinyalnya kurang bagus. Lalu ini juga ada keponaan Pak Bagus namanya Dimas. Ini masih muda. Nah, Sharon ini calonnya Dimas ya. Nah, sama-sama masih muda ini. Ayo Dimas atau Sharon. Shalom Om, shalom semuanya.
Dibuka wajahnya biar kenal. Dibuka itu. Dimas. Ayo Mas Dimas. Oh. Mana Dimas nih? Mohon maaf izin duluan ya, Abah ada perlu pagi-pagi besok. Oh iya Pak Dedi ya. Selamat malam Pak Dedi. Ya, selamat berkati. Ya. Mbak Dedi. Mana nih? Dimas. Kok jadi hilang malam? Atau Ding tadi juga sudah buka mic? Mana? Suaranya ada? Gimana ini? Jadi kalau nanti pintunya ditutup, baru suaranya benar. Oh gitu ya. Ya wes silakan Dimas. Silakan Dimas. Halo. Ya. Jadi kalau videonya pakai itu suaranya nggak mau masuk. Oke. Ya sudah, suara aja. Ya, malam ini Dapat apa? Share anunya worship malam ini. penguatan jadi yang tidak penyertaan Tuhan ini selalu, walaupun saya tidak memiliki hal yang super, maksudnya dalam artian wah untuk diceritakan, tapi setiap saya penyertaan Tuhan itu saya diberi kesehatan, saya diberikan saya juga mengucap syukur bisa ikut terus di worship ini. Jadi kalau saya apa yang saya terima ya itu penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan di setiap kehidupan saya. Jadi walaupun saya jauh dari rumah, tapi Tuhan tetap berikan penyertaannya, perlindungannya, dan di saat banyak mungkin teman-teman yang ada masalah atau ada cobaan di dalam kehidupan pribadi, Dimas ini sering ya paling tidak berdoa memuji Tuhan. Jadi dalam kehidupan ini tidak jauh dari Tuhan, dan ini membuat Dimas bersyukur bahwa masih ada keluarga, masih ada orang-orang yang selalu mengingatkan untuk ikut worship, dan ini suatu privilege. Bilang itu bahwa nggak semua orang diajak juga ke worship dan mau, tapi Tuhan berikan hati untuk ya selalu ikutlah walaupun ada terlambat ataupun apa, tapi dari dalam diri ini punya kemauan untuk ke situ. Itu suatu ucapan syukur dari Dimas untuk pada Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu ingatkan, selalu sertai, dan disinilah privilege yang Tuhan berikan pada kehidupan Dimas. Itu aja Om. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Dimas sharingnya. Ya, pemeliharaan Tuhan terus dirasakan. Ya, baik. Apa Sharon mau nambahkan sesuatu? Sharon? Shalom semua. Shalom Om. Shalom Mbak Sharon. Ya, Sharon juga mengucap syukur sih. Rasanya ya penyertaan Tuhan itu ya baik berada di lingkungan yang sama-sama mengerti akan Tuhan, takut akan Tuhan, dan apa yang dibilang sama Dimas, suatu privilege kita untuk kita bisa ikut di satu komsel, untuk kita bisa sama-sama bertumbuh, berkembang di dalam Tuhan, dan saling mengasihi, saling mengerti,
dalam pemeliharaan Tuhan, untuk setiap apa yang Tuhan berikan sama kita. Ya walaupun kita sama-sama jauh, enggak tahu satu dengan yang lain ya Om, belum pernah ketemu semua, tapi kita bertemu di dalam roh Tuhan itu bisa menjalin tali kasih kita. Mungkin suatu saat nanti kita bisa dipertemukan dalam sebuah acara, jadi nanti kita bisa mengenal satu dengan yang lain. Gitu aja sih Om, terima kasih, Tuhan memberkati. Asal nanti undangannya dikirim kan ketemu, Sharon. Iya. Ya, terima kasih Sharon. Kudus harus datang ya Pak Dono ya. Loh lah iya toh. Iyalah, tadi kan sudah dibilang kita ini satu komsel tadi, masa nggak datang. Kalau diundang ya nggak usah pakai undangan WA ya boleh ya Pak Dono ya. Iya. Dari Bandung juga ini, dari Pak Bali. Iya. Iya, tadi sudah buka mic itu. Ya, Om. Oh iya Sharon. Ding, sinyalnya udah bagus kan? Wah, kok dimatikan terus. Masih ada yang mau sharing? Pak Rubin mau nambahkan? Selamat malam. Ini Ding, monggo. Malam. Selamat malam semuanya. Malam. Selamat malam. Tempat saya sinyalnya jelek ya Pak. Ya, Mas ini dengar jelas kok. Ya ini saya pakai HP. Laptop saya enggak bisa ada connect sama sekali kok. Ya. Ya, gimana sharingnya? Atau mau kesaksian? Ya sedikit saya cuman mau sharing masalah tempat gereja saya bernaung saat ini kan firman-Nya sedang tentang super size ya, ukuran yang lebih besar, jadi larger and wider, lebih luas dan lebih besar. Ya itu banyak hal yang diulas di sini, terutama yang tentang Nuh itu ya. Nuh yang pertama kali dia kan yang menjadi petani yang mula-mula menanam kebun anggur. Di situ diceritakan sedikit bahwa Nuh itu setelah minum anggur dan ia mabuk. Dan kemudian terlihat oleh anak-anaknya bahwa ia telanjang. Pada waktu itu Ham, bapak orang Kanaan itu melihat aurat ayahnya itu diceritakan kemana-mana. Tapi untuk yang kakak-kakak Sem, Ham dan Yafet itu mereka mengambil kain untuk menutup aurat ayahnya. Singkat cerita dari sini tuh saya belajar bahwa rasa hormat itu mendatangkan spiritual blessing yang besar. Dalam arti kalau kita menghormati Tuhan kita itu dengan cara ya pada waktu kita beribadah, pada waktu kita puji-pujian apa itu kita harus fokus ke situ. Jadi seperti dalam firman ini dikatakan bahwa orang yang tidak menghormati tidak menghormati itu akan mendatangkan kutuk gitu loh. Nah, saya tuh cuman berpikir bahwa dalam saya mendengarkan firman-Nya pendeta saya tuh beliau berkata bahwa saat ini siapa yang harus engkau hormati? Saat ini siapa yang harus engkau taati? Ya, pemimpinmu juga. Semua yang mengatur di negaramu itu harus engkau doakan, engkau taati. Karena apa? Dengan kamu taat segala sesuatunya itu akan mendatangkan spiritual blessing yang besar. Seperti Ham yang tidak menghormati ayahnya dengan mengumbar auratnya ayahnya diceritakan kemana-mana.
dia pun juga pada akhirnya menjadi yang terkecil di antara saudara-saudaranya. Jadi intinya saya cuman pengen share aja bahwa dari hal yang kecil kita bisa menghormati, dari keluarga, dari pimpinan kelompok sel, terus kemudian dari kalau kita masih punya orang tua juga kita hormati, itu akan mendatangkan banyak berkat. Jadi flashback sedikit ya Pak, dulu waktu mama saya masih ada itu kan sukanya cuman makan. Melek moto mesti ngejak saya makan. Yo ding mangan soto. Siang lah rodok siang yo ding mangan bakmi. Sebetulnya saya tuh saya kenyang sebetulnya. Tapi saya tuh saking ya. Saya cinta sama mama saya menghormati dia. Pengenannya apa ya di masa tuane tak ikuti terus. Sore siang sudah makan bakmi gitu. Menjelang sore gitu sudah ngomong lagi, ngomongnya anu ya, tuku sate ya gitu. Saya tuh kadang-kadang mikir sekarang mama saya udah ada itu mikir tuh geli deh. Mamaku kok ya tadae ya gede men gitu loh. Saya tuh kadang mikir gitu. Tapi setelah saya mendengarkan firman ini, dengan kamu hormat sama orang tua, itu mendatangkan spiritual blessing yang besar. Hormat itu bukan berarti wah kita harus ngasih uang, ngasih apa, enggak. Uang tua itu cuma butuhnya di masa tuanya itu ditemani. Kalau kita punya waktu itu ya kita ngobrol. Kita ngobrol, kita ya curhat lah. Mungkin bukan kita aja yang butuh curhat ya, yang muda, tapi yang tua-tua itu juga. Mungkin kayak mama saya tuh dulu, piye mah dino iki piye? Saya mesti tanya gitu. Mamanya dino iki sikile loro apa ceritanya dari hal yang sepele sampai panjang bisa berjam-jam anu Pak cerita berdua. Jadi pada waktu firman ini di-sharingkan, saya tuh udah digeli tuh. Oh iya. Berarti mbiyen ini anu ya ngancani mamah itu juga suatu hal yang worth it gitu loh. Kadang kalau anak sekarang kan ngancani wong tuane kan wasting time toh, Pak. Olah wong tua ngopo dikancani. Sing penting tak kei duit, ben sasi tak kirimi duit. Kowe meh mangan apa tak kei, tapi manusianya itu enggak pernah bertemu. Saya sendiri seringkali juga ketemu sama anak muda cerita. Saya tanyai, kamu enggak pulang toh? Mbok kamu pulang. Sampai di kos saya tuh tak bilang gitu. Kowe mbok mulia toh nemoni ibumu. Oralah Bu, ibuku tak kirimi duit tok wis cukup. Saya dalam hati itu wah, bocah saya ini kok kayak gitu. Jadi saya tuh kadang-kadang rada gimana ya? Miris juga gitu loh. Anak sekarang itu menurut saya kurang. Meskipun dia kirim uang, kirim segala sesuatu yang dia butuhkan. Tapi aslinya wong tua cuma butuh ketemu. Butuh ngobrol rakitang 5 menit. Itu suatu bentuk perhatian menurut saya loh itu. Jadi memang apa namanya firmannya apa hormat itu mendatangkan spiritual blessing yang besar itu memang betul. Ya gitu aja Pak. Saya cuma sharing itu aja. Amin. Amin. Terima kasih Ding. Ya. Jadi memang tadi itu kebetulan saya juga baca satu tulisan di WA itu, mungkin Bapak Ibu juga baca itu ya tentang ada orang tua yang diantar karyawannya apa anaknya gitu ya ke bank gitu ya, dia transfer ini, dia setor, dia apa ngurusin ya barang-barang gitulah apa urusan perbankan. Terus habis waktu 1 jam lebih, lalu anaknya ini ya tanya, Pak, kenapa toko kamu itu semua yang Papa lakukan itu bisa dilakukan di rumah? Pakai HP, M-Banking atau Internet Banking, itu sudah dalam waktu 10 menit selesai semua. Nggak perlu buang waktu kayak gini, masa semua terus saya harus nganter Papa gitu 1 jam lebih di sini. Ya itu kan kita semua
sering berpendapat juga seperti anak-anak itu. Lalu jawaban papanya gimana? Kamu tahu nggak ya, selama 1 jam kita ada di bank ini, saya ketemu 4 orang. Itu 4 orang. 4 orang ini ada pegawai bank, ada temennya papa, ada orang yang jualan koran di pinggir jalan, satu lagi tukang parkir kenalan papa gitu ya. Kita bisa saling menyapa gitu. Kamu tahu nggak? Satu saat dulu beberapa waktu yang lalu, mamahmu tuh sakit atau jatuh di pinggir jalan gitu. Yang nolong siapa ya? Orang itu. Orang yang papa kenal itu. Coba kalau papa itu di rumah transfer gitu, mama siapa yang nolong mama? Gitu. Karena kita nggak pernah punya kenalan, kita nggak punya waktu untuk menyapa seseorang gitu ya. Nah, ini ilustrasi yang sederhana yang bisa dimengerti kita dengan mudah meskipun kita mungkin tidak sering melakukan. Nah, lalu kalau kita kembangkan lagi hubungan kita dengan Tuhan bagaimana? Tuhan itu memerintahkan kita untuk memanggil Dia dengan sapaan spesial loh. Papa. Ya. Tujuannya apa? Kenapa kok tidak bos? Kenapa kok tidak Tuhan saja? Kenapa Papa? Karena Tuhan ingin kita berrelasi sama Dia. Seperti tadi Ding cerita sama mamahnya. Ya, ngobrol 5 menit aja. Kita diundang Tuhan untuk ngobrol sama Dia loh. Selama ini perilaku kita gimana? Kita mungkin doa dengan daftar permintaan begitu, yang ketika selesai kita bacakan daftarnya langsung amin. Tuhan nggak sempat bicara sama kita nggak punya waktu lagi untuk ngobrol sama Tuhan, menanyakan keadaan seperti tadi Ding mengatakan, piye mah hari ini? Kowe pengen opo? Yo tak kancani. Pengen bakmi to kowe, ayo jalan-jalan sama aku, tak temen aku punya waktu. Nah, kapan kita berrelasi seperti itu dengan bapak kita? Dia apa-apa loh. Ya, kalau kita juga punya papa di dunia, papa yang di surga itu kurang lebih juga sama gitu ya. Terima kasih Ding. Ya. Terima kasih untuk kesaksiannya. Monggo yang lain yang masih mau sharing. Sebetulnya kemudahan HP itu sekarang membuat yang jauh jadi dekat, tapi yang dekat jadi jauh ya Pak. Ya HP tetap perlu ya, tetapi jangan semua hal lalu digantikan dengan HP gitu kan ya. Ya, betul itu. Hal-hal yang tidak bisa digantikan dengan HP. Tapi ya pakai HP nggak berdosa gitu, Ding. Mestinya ya teknologi gitu. Tapi sekarang zaman dulu tuh kalau ketemu temen dolan-dolan itu ngobrol Pak. Sampai wis kesel lambene sampai muntuk tuh. Nek sekarang ketemu temen do nyekel HP dewe-dewe loh Pak. HP kafe. Lah ya. Makanya yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh tuh malahan Pak. Ya betul. Ya puji Tuhan. Tapi teknologi tetap berguna ya buat kita. Seperti kalau nggak ada Zoom seperti ini ya. Ya saya kan nggak kenal sama Pak Cornelius, Pak Dono, iya, Pak, nggak kenal, ya, Pak. Ali, ya. Tetap Tuhan pakai teknologi juga untuk mendekatkan kita yang nggak pernah ketemu. Jadi sekarang ketemu, gitu kan? Kalau nanti Tuhan izinkan kita betul-betul ketemu di darat begitu ya. Wah itu kan saya kayak seperti teman lama. Padahal kalau ya baru ketemunya mungkin pada waktu itu gitu. Tapi karena sering ketemu di Zoom ya. Ini juga blessing ya. Dengan pandemi ini Tuhan kasih teknologi seperti ini. Jadi ya, tapi kita tetap tetap harus mengerti esensi panggilan kita itu untuk berrelasi dengan Tuhan, dengan sesama, tidak hanya ono perlu netok gitu ya. Nah, itu esensi itu yang perlu kita sadari. Dan jangan sampai hilang. Kita nanti jadi mesin bukan jadi manusia. Ya, ada yang mau nambahin lagi? Cuman Pak, sayangnya kami belum bisa melihat wajahnya Mbak Ding atau Bu Ding itu. Oh iya, nah ini Ding tuh alasannya yaitu kalau sinyalnya kurang bagus. Ayo, kok nggak ditunjukkan wajahnya? Ding, ayo Ding, dibuka sebentar videonya. Pak, yang kalau dibuka tidak ada suaranya.
Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Satu Mau detik aja. lihat wajahnya kok, biar kalau ketemu nanti kan enggak pangling gitu. Satu detik aja. Oh. Nah, ini Udah. adiknya Pak Bagus. Halo, Mbak Dinding. Ya. Udah ditutup lagi. Terus. Selamat malam, Pak. Malam. Halo. Saya adiknya Pak Bagus. Ya. Ya, kalau sudah tidak ada lagi, saya kembali ke... Masih ada Pak Agus tuh, Pak. Pak Agus tuh temannya Pak Made tadi itu, Pak Agus Dwi Antara. Pak Agus. Ya, Pak Agus tuh. Iya, salam Pak Agus. ya, selamat malam ya, selamat malam ya. Jadi ya luar biasa ya. Saya mendengar hari ini ya suatu hal ya, kerinduan ya, dimana kalau dulu sering saya bersekutu atau Bapak ya kalau di Bali itu ya. Karena di sini sudah lama juga ya, kami juga lewat Zoom biasanya juga ya, puji Tuhan ya, dengan mungkin saya mendengar kesaksian malam ini sungguh luar biasa ya. Jadi ya memang dalam setiap permasalahan Tuhan itu luar biasa ya dalam hidup saya ya. Jadi apa yang saya alami dan mungkin di bulan-bulan ini ya, saya bagaimana Tuhan menginginkan saya itu selalu dekat ya. Jadi puji Tuhan ya, saya ingat selalu ya, jadi dalam Alkitab itu dalam Roma 12 ayat 12 ya, jika kita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa ya. Jadi kalau kita bertekun dalam doa ya, sabar apapun ya, kalau kita selalu bertekun dalam doa, maka segala sesuatu ya, dikatakan tadi bagaimana kita dengan Bapa di surga selalu berkomunikasi ya, menjalin hubungan ya, sehingga setiap permasalahan apapun yang ada, Tuhan Yesus pasti akan selalu memberikan jalan yang terbaik ya. Puji Tuhan ya. Jadi saya merasakan lewat pertemuan ini sungguh indah ya, orang-orang yang luar biasa yang saya jumpai ya, sehingga saya dikuatkan ya oleh saudara-saudara ya. Jadi puji Tuhan ya, lewat Pak Petrus kemarin memberikan saya untuk ya kamu bisa hadir dalam ya, walaupun saya hadir juga di Bali biasanya ya, tapi ya di mana kamu berada ya, kamu coba gini selalu hadir juga ya. Ya itu mungkin bagi saya ya, ini pertemuan yang luar biasa ya. Jadi hamba Tuhan yang sungguh luar biasa, memberikan kekuatan yang luar biasa ya, lewat lagu tadi ya, saya juga merasakan ya bagaimana Tuhan itu selalu hadir dan selalu menguatkan, khususnya bagi saya sendiri ya, setiap apapun yang saya lakukan, apapun permasalahan yang ada, Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Amin. Itu dari saya Pak. Terima kasih. Shalom. Halo, terima kasih Pak Agus. Ini Pak Agus yang dari Bali sekarang di Jogja ya? Iya, saya di Jogja udah 5 tahun Pak saya. Oh, 5 tahun. Oh iya. Dulu yang dulu berapa tahun yang lalu tuh Pak itu ya, Pak Sanjaya itu ya? Pak Sanjaya, saya sih tidak pernah sih ketemu Pak ya. Tidak pernah sih ya? ketemu. Pernah ketemu saya Pak. Iya, pernah ketemu dan ya terakhir saya dengar beliau meninggal itu saya. Iya, sudah meninggal. Iya, ya itu yang apa namanya yang saya tahu ya. Tapi dalam konteks saat itu saya tidak tahu apa-apa tentang beliau. Ya. Iya. Kalau ibu di hotel ya, tugasnya ya?
Ji, ji Pak, ji. Istri saya di hotel, sedangkan saya di waterparknya. Oh iya, iya. Nanti kalau ada kontaknya, saya minta nanti dari LOF bisa kontak Ibu. Oh, baik, ada Pak. Ji. Baik, nanti akan Ya kalau bisa dikasih nomor HP, biar dari LOF bisa ya ngajak-ngajak Ibu lah kalau ada waktu. Iya, Jogja iya, Pak. LOF-nya cukup Iya. aktif, Pak. Cukup banyak ya Oh. membernya di atas 100 ya. Cukup banyak, ada di regional DIY ini ada 5 chapter ya. Di Jogja sendiri ada 3. Jadi 2 lagi di wilayah Purworejo Kutoarjo, 1 lagi di Gunung Kidul ya, di Wonosari ya. Ya, welcome Pak Agus juga. Ibu namanya Bu Agus ya. Bu Dia ya. Iya. Bu Dia. Oh iya, terima kasih ya. Salam buat Bu Dia ya. Baik, saya kembalikan ke Pak Bagus saja, sudah cukup malam ya. Pak Bagus, mari. Ya, ketika saya suruh kesaksian di Fire Team itu kan Pak Cornelius minta, atau Pak siapa ya dulu minta nomornya Pak Hartono sama nomor saya. Nah, terus saya tulis, besoknya itu Pak Made WA ke saya gitu kan. Terus ya saya ajak beliaunya itu Rabu yang lalu, tapi beliau nggak bisa. Terus baru hari ini tadi bisa ikut, tapi kemarin itu WA ke saya pas harinya kok Selasa ya, gitu ya. Jadi terus saya dikasih nomornya Pak Agus. Jadi saya bisa ajak Pak Agus kemarin hari Selasa itu pertemuan chapter saya gitu, Pak Agus datang kemarin. Ya, saya nggak ngerti kalau nggak ada Pak Made ya kasih tahu gitu. Ada Pak Agus ini sudah 5 tahun di Jogja gitu ya. Gitu. Nanti saya minta nomornya Pak Agus ya, Pak Bagus ya. Ya Pak, nanti saya. Pak Agus, nanti saya mau undang Pak Agus untuk bersaksi Pak di hari Senin Pak. Nanti jam 9 malam juga itu acaranya Pak, tapi hanya sampai jam 10 Pak Agus. Pak Agus, Senin malam bisa nggak kesaksian? Kalau hari Senin pas kami ada meeting Pak dengan manajemen, itu ada pertemuan di Bali, Iya. Manajemen ya mungkin sibuk Pak ya. Saya akan usahakan Pak ya. Karena itu adalah kami ada meeting 3 hari di Bali sama korporat ya, karena kita berada di Bali ya. Jadi saya usahakan Pak ya. Jadi mungkin kalau lewat Zoom saya bisa Pak. Mungkin Iya lewat Zoom sih Pak. Cuma kalau bapaknya sibuk jangan ya, nanti kita cari waktunya yang enak Pak. Iya Pak ya. Makasih Pak Agus. Pak, salam. Ya. Jadi saya kembali ke awal ketika saya menyampaikan tentang Gihon itu ya. Jadi ketika Hizkia itu dikepung oleh Sanherib, dia membendung air itu supaya musuh itu tidak mendapatkan air. Dan air itu walaupun sulit dia masuk di celah-celah batu itu, sehingga dia tidak senantiasa memancar airnya. Maka dibutuhkan satu tampungan yang besar supaya apabila air itu mengalir itu tidak hilang sia-sia tapi ditampung gitu. Nah, saya ingat satu ayat di Yesaya berapa ya? Saya lupa ya. 55 ayat 6 atau ayat 7 ya. Itu disebutkan bahwa carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Itu jadi
kok ayat itu baru ingat sekarang ya, jadi tapi nggak apa-apa. Jadi memang itulah uniknya Tuhan ya. Jadi dari kemarin saya renungkan sambil kerja juga di kantor, saya minta ayatnya apa sampai malam ini nggak hadir. Tapi ketika tadi berjalannya setelah worship saya dapat itu ya. Jadi Ayat 6 iya. Pak, bagus ayat 6. Ayat 6 ya. Betul ya, Yesaya 55 ya Pak ya. Ya, ayat 6 Pak. Yesaya 55 ayat 6 betul. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Amin. Jadi artinya ketika air itu sampai ke kolam Siloam itu butuh sesuatu yang berliku-liku di dalam lekuk-lekuk batu itu. Pahatan-pahatan batu itu sehingga bisa masuk ke tujuannya. Jadi apa kaitannya dari worship ini? Saya juga dikasih satu pengertian bahwa di dalam usaha manusia untuk mencari Tuhan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh satu usaha, butuh suatu keinginan yang benar-benar dan bukan sekedar bisa merasakan sensasinya saja. Tetapi itu betul-betul harus sungguh keluar dari dalam hatinya. Yohanes 7 ayat 14 ya kalau tidak salah ya. Itu Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci, dalam diri hatinya akan mengeluarkan air pancaran-pancaran air hidup. Nah, sebenarnya ini klop gitu kan. Jadi itu janji Tuhan. Nah, apa yang diilustrasikan tadi ketika Hizkia dikepung oleh Sanherib, dialirkan masuk, walaupun sulit, tapi tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Ketika kita itu mau mendekati Tuhan sebagai orang yang secara harafiahnya ini kita itu seorang yang berdosa itu. Tetapi Tuhan mengizinkan kita untuk masuk di dalam tahta kasih karunia-Nya. Ya, walaupun itu sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin. Amin. Ya, memang ini semua pencapaian itu kalau saya baca bagaimana Daud itu sampai jungkir balik mengejar Tuhan. Dia ditulis salah satu penulis yang terkenal ya, Tommy Tenney itu ya, bagaimana dia sampai jatuh bangun dalam mengikut Tuhan itu. Ya, tapi itu dibuktikan bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berpindah dari Daud. Bahkan Yesus pun disebut sebagai anak Daud. Ya. Selama 40 tahun memerintah di Israel, ya, dia senantiasa mengutamakan memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan dia sampai membuat satu tim yang dalam satu hari tidak pernah putus. Nah, itu ditiru juga oleh salah satu gereja yang mana dia menamakan itu sebagai Pondok Daud, yang terus tidak pernah berhenti, ganti-ganti yang memuji Tuhan. Nah, saya pikir mungkin ya saya hanya bisa memaparkan ya, nanti poin-poinnya silakan teman-teman yang mengambil sendiri ya. Jadi masing-masing orang pasti ditaruh hikmat oleh Tuhan. Bagaimana cara mendekati dia yang paling masuk akal menurut kita masing-masing. Itu aja Pak Hartono. Oke, ya terima kasih. Bu Feli nggak menambahkan apa-apa ya? Sudah tidur Pak. Tadi karena sore nggak sempat. Biasanya kalau habis makan saya doa persiapan lagi. Kalau istri saya biasanya saya suruh ini istirahat, nggak ketang tiduran. Tapi hari ini tadi nggak sempat. Jadi ini tadi udah pamitan dulu, aku tidur dulu ya sana bisa. Oke. Ya wes ditutup sekalian Pak Bagus. Ya, cuman saya tuh tambahin sedikit lagi aja bahwa apa yang dikatakan Pak Dono tadi itu bagus. Bahkan apa yang dirasakan oleh Pak Ali Brata tadi itu juga bagus. Jadi gini ya,
kita kan percaya Tuhan kita ini kan luar biasa. Jadi pendekatannya kita sama pendekatannya Tuhan ke kita masing-masing itu pasti punya cara yang berbeda, nggak mungkin sama. Karena dia adalah Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Jadi ketika Tuhan berbicara kepada saya atau berbicara sama Pak Hartono, bagaimana aku tuh sama Pak Hartono itu masing-masing punya satu kedekatan dengan Tuhan. Itu caranya pasti berbeda. Di sini mungkin perkataan saya ini bisa menjawab ya. Kita tidak perlu bicara tentang kamu dari gereja mana gitu. Tetapi Tuhan mau bicara apa sama kamu. Gitu kan. Nah, itu yang poin yang lebih penting menurut saya. Tidak peduli kamu mau dari gereja apa. Yang penting bagaimana Tuhan memberikan cara supaya air itu seperti Gihon di bendung itu masuk ke kolam Siloam. Itu aja menurut saya. Caranya air itu nembus batu itu kan tidak cuma satu aliran. Makanya dia disebut intermittent spring. Artinya itu air yang mengalir walaupun tidak terus-terusan, tapi bisa diandalkan bahwa air itu pasti keluar dari batu itu. Itu yang menarik ya. Jadi kalau direnungkan memang cerita-cerita yang sejarah tentang bagaimana pertolongan Tuhan melalui raja-raja yang dulu itu sangat menarik. Setiap masa ada cara Tuhan menolong mereka dan itu tidak pernah sama. Amin. Amin ya teman-teman ya. Amin. Amin. Karena itulah kita percaya Tuhan kita itu luar biasa. Kalau Pak Dono tadi bilang ada masalah, pasti Tuhan punya cara untuk ikut menyelesaikan masalahnya Pak Dono. Saya melengkapi Pak. Jadi tadi yang dikatakan dalam Yesaya tadi kan dia berkenan ditemui. Berarti malam ini kita masing-masing sudah ketemu dengan Tuhan ya. Untuk kita akan beristirahat bersama-sama dengan mendapatkan kekuatan yang baru dengan kesan rohnya masing-masing ya. Kita telah dikasihi, mungkin kita tadi dipeluk Tuhan, dirangkul, cium Tuhan, bagaimana saya tidak tahu, tetapi sanggup untuk kita istirahat malam hari ini. Terima kasih untuk Pak Bagus, Pak Hartono, teman-teman semuanya. Terima kasih juga teman-teman dari Fire Team ya, sudah menemani kita dalam worship ini. Jangan lupa Pak Dono, kalau makan siang dengerin lagu pujian. Pasti lebih enak itu, walaupun apapun lauk kita itu pasti lebih enak, lebih nikmat itu. Kalau sambil dengerin pujian itu mungkin ya dari kelompok kecil ini bisa dibiasakan ya. Daripada kita ini makan siang sambil ngitung-ngitung habis ini dari sini makan siang ini mau apa, mending dengerin Tuhan bicara dulu. Pasti nanti Tuhan kasih tahu kok. Habis ini kamu harus apa gitu. Iya Pak, ini saya yang tutup atau Pak Hartono yang tutup? Silakan Pak Bagus. Ya baik, mari teman-teman, kita mengucap syukur pada Tuhan atas pimpinannya, hikmatnya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas izin yang Engkau berikan untuk kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, kami boleh datang di tahta kasih karunia-Mu, merasakan lawatan-Mu, jamahan-Mu, belayan-Mu, dekapan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau yang senantiasa menuntun kami. Engkau yang senantiasa mengajari kami. Dan tentunya Engkau yang juga sanggup melepaskan kami dari segala beban-beban hidup yang menghimpit kami. Engkau berkati kami semua Tuhan. Jamah kami Tuhan, satu persatu. Walaupun kami di tempat yang berbeda-beda, tapi kami percaya kuasa Tuhan yang mempersatukan kami, Roh Kudus yang mengikat kami menjadi satu roh dalam satu pujian,
Tuhan, Kau juga ingat teman-teman kami yang mempunyai beban atau mempunyai masalah. Seperti Pak Dono yang tadi sempat tersirat. Apapun masalah yang dia hadapi, Tuhan. Ya, amin. Tuhan akan menyelesaikan. Tuhan akan menolong Pak Dono. Amin. Tuhan, berkaryalah terus melalui Roh Kudus-Mu di dalam diri kami masing-masing. Biarlah apa yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kami. Apa yang Tuhan kehendaki akan kami lakukan, biarlah kami boleh diberi hikmat untuk kami boleh mampu untuk melakukannya itu. Biarlah kami hidup di dalam belas kasih Tuhan. Dan kami boleh hidup di dalam kemurahan hati Tuhan. Amin. Burung-burung yang hidup, burung-burung pipit yang dijual 2 ekor duit, yang tidak menabur, tidak menyimpan makanannya di dalam lubuk, tetapi mereka dipelihara oleh Tuhan. Dan bunga leli yang di padang, bunga bakung, Engkau berkata bahwa Salomo tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Kami percaya Tuhan, Engkau lebih lagi mendandani kami. Amin. Biarlah hati kami ini makin percaya kepada Tuhan. Biarlah Engkau mendandani kami sedemikian rupa, Tuhan, sehingga kami akhirnya bisa memuliakan Tuhan. Dan kami boleh hidup melayani sebagai kepanjangan tangan Tuhan. Sebagai representasi Tuhan yang tidak kelihatan. Biarlah damai, sukacita, berkat tercurah pada kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus dan di dalam kuasa Roh Kudus, kami berdoa, mengucap syukur, dan berterima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat istirahat. Ya, sampai ketemu Pak Cornelius, Pak Dono. Selamat malam Pak Cornelius, Pak Dono, Pak Gus, Pak Librata ya. Minggu depan ikut lagi Pak Librata. No, Pak Librata ikut lagi minggu depan katanya tuh. Selamat malam. Pokoknya salah wase. Iya, iya sih. Wase kalau kau bagus itu loh. Suhu ya. Wah. Kayak tak? Ojo ngono. Ya, ban-ban kamu Halo suhu ya. Stefan, selamat malam. Selamat malam. Ya, Pak Tono. Pak Bagus, sampai ketemu nanti minggu depan. Ya.